Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada bab 5 Cerita tentang daerahku, topik B, proyek belajar halaman 148 sampai 150. Oh iya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka, dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Pada proyek belajar kali ini kita buat poster infografis tentang daerah kita yuk. Tujuannya membuat infografis lengkap mengenai daerah tempat tinggal. Langkah pembuatan infografis yang pertama, buatlah informasi mengenai daerah kalian yang berisi tentang yang pertama, nama daerahnya mana, sejarahnya, peninggalan benda-bendanya, lalu bentang alam, kekayaan alam, mata pencarian, ajakan untuk menjaga dan melestarikan sosial budaya daerah. Nah, misalkan contoh dari Kak Wafik ya. Ini Kak Wafik kasih background warna putih, lalu Kak Wafik tulis Jawa Timur. Nah, nama daerahnya Jawa Timur, sejarah singkatnya Jawa Timur yang bermula merupakan wilayah pinggiran dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Kemudian mendapatkan momentum sebagai pusat kekuasaan berbagai kerajaan. Nah, peninggalan benda-benda ada banyak sekali. Salah satunya adalah Candi Penataran di Blitar. Ini gambarnya. Lalu bentang alam. Nah, bentang alamnya ada banyak sekali. Gunung Slamet, Pantai Tambakrejo, dan lain sebagainya. Di sini Kak Wafik hanya sebutkan 2 saja. Kekayaan alam daerah ada tembakau, kopi robusta, kakao, dan masih banyak lagi. Kak Wafik kasih hiasan pohon di sini, lalu peta di sini, dan mata pencariannya adalah sebagai petani, pegawai negeri sipil, karyawan, usahawan, dan masih banyak lagi. Kak Wafik kasih padi di sini melambangkan bahwa mayoritas penduduknya sebagai petani. Lalu ajakan untuk menjaga kelestarian Kak Wafik tulis di sini. Jangan lupa untuk cinta daerah dan melestarikannya ya. Ini adalah contoh dari Kak Wafik. Mungkin teman-teman bisa gambar sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Proyek refleksi. Apa pengalaman menarik yang kalian dapat saat membuat proyek ini? Yaitu belajar dan mencari tahu informasi daerahku yang sebelumnya aku tidak mengetahuinya. Apa hambatan yang kalian dapatkan saat mengerjakan proyek ini? Tidak ada hambatan sama sekali. Apakah kalian merasa diri kalian sudah cukup mandiri saat melakukan proyek ini? Mengapa? Sebutkan sikap kalian yang menunjukkan sikap perilaku mandiri. Nah, iya, saya melakukannya sendiri. Saya mencari informasi di internet, surat kabar, dan lainnya dengan mandiri. Nah, saya gigih melakukannya. Kalian bisa menambahkan di sini, saya gigih melakukannya. Jika ada kesempatan untuk membuat karya ini kembali, apa yang ingin kalian perbaiki? Yang ingin saya perbaiki adalah kelengkapan penyebutan bentang alam dan peninggalan bersejarah. Karena tadi bentang alamnya saya hanya menyebutkan 2 dan bersejarahnya hanya menyebutkan 1.
Sikap apa yang ingin kalian perbaiki untuk proyek selanjutnya? Sikap kreativitas, pantang menyerah, dan juga gigih. Ini ada di halaman 149 yang paling atas. Lalu 149 yang bawah, di sini ada peta konsep teman-teman. Kita akan membahas satu persatu dimulai dari sebelah sini, yaitu bahasa. Kak Wafik akan memperbesar. Bahasa zaman dahulu itu bahasanya bahasa Jawa, Sunda, Melayu, sesuai dengan daerah masing-masing. Dan saat ini bahasanya itu bahasa gaul, bahasa Indonesia yang serapan, yang tidak baku, dan bahasa asing, misalkan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Bahasa sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas mata pencarian dahulu dan sekarang. Dahulu masyarakat sebagai peternak, petani dan nelayan, namun sekarang sebagai insinyur, karyawan kantor, pekerja industri pabrik. Kenapa? Karena lahan untuk pertanian semakin sempit. Nah, seperti itu. Mata pencarian sudah kita bahas, sekarang kita bahas kekayaan alamnya. Nah, kekayaan alam ada tumbuhan itu ada biji kopi, kayu, teh, sedangkan hewan ada ikan laut atau ikan sungai yang dibuat untuk konsumsi, udang dan lobster, hewan khas suatu daerah seperti cendrawasih dan lainnya, misalkan mutiara, rumput laut, bahan tambang, dan masih banyak lagi. Bahan tambang ini meliputi emas, minyak bumi, dan lain sebagainya. Kekayaan alam sudah kita bahas. Nah, ini sejarahnya, sejarah kerajaan yang pernah berkembang. Ada kerajaan bercorak Hindu dan bercorak Buddha, bercorak Islam. Kalian bisa tulis kerajaan bercorak Islam gitu saja sudah benar, kerajaan bercorak Hindu sudah benar. Nah, tidak perlu contohnya, tidak apa-apa. Namun ketika kalian ingin menulis contohnya itu lebih baik. Peninggalan sejarah ada candi, arca, seni ukir, bahasa dan tulisan, karya sastra. Nah, sekarang kita akan bahas yang ini teman-teman, kondisi bentang alam. Tadi kan sejarahnya ya. Sekarang, nah, tadi kan sudah ini kita coret. Sekarang kita kondisi bentang alamnya. Zaman dahulu itu hutan, pegunungan, pantai, sungai, danau, dan dataran rendah. Namun sekarang itu hutan gundul, lahan beralih fungsi sebagai perumahan, persawahan jadi pabrik dan perumahan. Uji pemahaman sejarah daerah. Buatlah biodata diri yang memberikan informasi mengenai diri kalian dan dari mana kalian berasal. Cantumkan RT RW. Dan buatlah sejarah singkat tentang daerah kalian. Kak Wafik itu tinggal di RT 9 RW 12, misalkan saja seperti itu ya. Di Sandoko, Kecamatan Gogorante, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Lalu dulu itu kerajaan Kadiri, namanya Kadiri dulu, merupakan salah satu kerajaan hasil pembelahan yang juga didirikan oleh Airlangga. Ini bisa kalian sesuaikan dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Misalkan kalian tinggal di Semarang, di Surabaya, atau lainnya. Lalu nomor 2, kekayaan alam daerah. Buatlah tabel yang berisi 2 contoh jenis sumber daya serta pemanfaatannya yang ada di daerah kalian. Jenis sumber daya terdiri dari hewan, tanaman, dan peninggalan sejarah yang berpotensi sebagai sumber daya. Misalkan saja di sini hewan, tanaman, dan peninggalan. Hewan ada 2, sapi untuk membajak sawah, ayam sebagai konsumsi. Tanaman ada cipluan, nah itu yang ada di sawah ya, sebagai pengobati influenza dan tenggorokan. Lalu ada sirih,
menyembuhkan batuk, luka pada kulit. Peninggalan di sini ada Candi Tegowangi dan Sumber Corah. Sumber Corah itu menjadi pemandian. Nah, ini yang B ya. Yang C, masyarakat daerah. Bagaimana pengaruh bentang alam atau kenampakan alam terhadap mata pencarian masyarakat? Berikan contohnya. Nah, ada banyak manfaatnya teman-teman. Misalkan saja di pesisir pantai. Nah, masyarakatnya dapat bekerja sebagai penangkap ikan, tour guide dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Sebutkan soal terakhir, sebutkan masing-masing satu dampak positif dan negatif adanya pendatang di daerah. Nah, positifnya menambah pengetahuan dan wawasan tentang luar daerah itu gimana, kondisinya gimana. Nah, ada juga negatifnya teman-teman, yaitu menambah wawasan kependudukan bagi tempat tujuan. Nah, negatifnya menambah masalah kependudukan bagi tempat tujuan. Nah, kan ada orang baru, ada yang berbeda. Nah, itu pasti ada perselisihan, tapi kita harus saling toleransi. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran masih kurang paham atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.